Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat ya. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah dan berfaedah. Terima kasih. Timnas Indonesia ya, nanti malam akan berhadapan dengan Australia, dan kita ketahui semua bahwa sekarang masyarakat Indonesia betul-betul merasa memiliki timnas yang punya skill ya, dengan permainan yang indah. Nah, hal inilah yang akan kita bahas ya, sehingga apa sih Sintayong punya resep. Nah, jadi timnas ini benar-benar menunjukkan permainan yang jauh berbeda saat melawan Arab Saudi kemarin kan. Karena apa? Ya, karena permainan sudah mulai menerapkan gaya sepak bola modern khas Eropa. Jadi para pemain Indonesia itu juga sudah mulai kelihatan progresnya, dan hal itulah yang membuat media-media Australia mulai soroti ya kekuatan baru timnas Indonesia jelang menghadapi Australia di GBK. Ya, bahkan bersama Sintayong, belahan tai pasti timnas Indonesia mulai banyak mengalami transportasi ke arah yang jauh lebih baik. Dan untuk ini ya, ada 10 perubahan timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong ya. 1. Organisasi permainan. Di era sebelumnya tentu saja kita kerap melihat timnas Indonesia bermain dengan gerusa-gerusu dan tak tentu arah, pokoknya asal long ball kemudian lari, lalu saat diserang kerap terjadi miskomunikasi. Nah, itu semua sedikit demi sedikit coba dirubah oleh Sintayong dengan bermain sesuai kapasitas pemain Indonesia, dimana kini kita bisa melihat jarak antara pemain tidak terlalu jauh, sehingga memungkinkan pemain Indonesia untuk memainkan skema dengan rapi. Bahkan boleh dibilang saat ini permainan Indonesia tambah rapi dengan masuknya gelandang kelas Eropa semacam Tom Haye. Dia bisa mengatur ritme permainan dengan lebih menarik dan enak ditonton. Hal itulah bisa kita lihat dalam beberapa waktu terakhir ya, mulai dari melawan Irak, Filipina, yang terbaru melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia sekarang jelas sudah sangat berbeda dari yang dulu. Kini mereka mulai lebih tenang dan meninggalkan permainan gerusa-gerusu ala Liga Indonesia. Yang kedua, counter prank. Nah, ini adalah counter prank itu salah satu senjata andalan Indonesia ya, yang berhasil dimodifikasi oleh Sintayong. Kita semua sadar bila individu taktik permainan Indonesia masih kalah bila dibandingkan negara-negara kuat di Asia. Namun satu kelebihan pemain Indonesia adalah kecepatan. Nah, ini berhasil dimaksimalkan oleh Sintayong. Terbukti dengan permainan counter pressing ini, Indonesia mulai mampu mengimbangi tim-tim yang di atas kertas levelnya lebih tinggi, macam Arab. Bahkan dalam match melawan Arab, beberapa counter timnas sempat membuat panik para pemain belakang ya. Namun sayang kekurangannya ketenangan membuat Indonesia masih kurang optimal ya memanfaatkan peluang-peluang gol ya. Intensitas yang tinggi. Nah, maksudnya intensitas tinggi di sini itu masalah transisi ya. Jadi transisi itu harus cepat ya. Hal yang saat ini dikuasai oleh betul Indonesia, meski kadang masih sering error, namun melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, begitu juga sebaliknya.
dengan intensitas tinggi perlahan-lahan sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Jika sebenarnya permainan Indonesia ini sangat ya, sangat tinggi, artinya mempunyai bakat yang luar biasa dengan modal fisik yang kuat ya, banyak yang masih harus dikembangkan. Taktik demi taktik, sedikit demi sedikit memberikan pelajaran terkait bagaimana cara bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Dan kita bisa lihat sekarang para pemain Indonesia bahkan bisa meladeni tempo permainan cepat timnas Arab. Bahkan di luar tim juniornya, Indonesia berhasil membuat timnya Korea ngos-ngosan ya saat U23 hingga 120 menit di lapangan. Nah, ini tentunya pencapaian yang sangat bagus ya. Dan tentu saja ini bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Saat itu kan di babak kualifikasi round 3 juga Indonesia dengan skill dioptimalkan bisa menghasilkan permainan yang sekarang sangat indah dan menarik. Fighting spirit. Nah ini. Jadi fighting spirit itu tidak bisa dipungkiri karena semangat pemain Indonesia memang luar biasa, namun kadang sering masih ada ya kelemahan sehingga tidak terkontrol. Sejak Sintayong masuk, ia coba mengajarkan bagaimana fighting spirit yang sebenarnya, namun tetap harus dalam koridor taktik sehingga begitu lawan kesulitan dalam mengembangkan permainan. Bahkan tak jarang para pemain timnas mulai berani melakukan kontak fisik dengan lawan ya, seperti yang dilakukan timnas laga Arab Saudi kemarin. Bahkan si tengil Arab Saudi kemarin ya, itu si Abu Laihi ya, mati kutu ya, ketemu pemain Indonesia Ratna Ratmangun. Nah ini udah mulai kan, kita tidak gampang lagi ya. Terus masalah stamina ya, itu juga kita dibilang oke. Mental, jadi mental itu perlu ada gemblengan yang lebih. Dan sekarang pelan-pelan karena merasa kita pede sehingga mental Indonesia sudah mulai bagus ya, nggak usah diragukan lagi ya. Kedisiplinan itu juga wajib. Tentunya kita tahu Sintayong adalah sangat oke ya masalah kedisiplinan. Nah ini juga masalah teknik tiki taka. Nah, itu kita lihat bahwa tiki taka memang sudah jadi makanan sehari-hari yang sangat enak ditonton. Selanjutnya masalah fleksibilitas ya. Jadi semua pemain itu mengadakan pergerakan sana sini tapi tidak meninggalkan ruangnya. Nah ini, jadi fleksibilitas bisa membantu depan, kanan, kiri ya itu semua sudah kita lihat semua bahwa itu adalah hal yang harus dan wajib dijalankan. Nah, selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas ini sangat penting karena apa? Tidak membuang tenaga yang lebih banyak, cuma lari sana lari sini tapi tidak hasilnya. Nah ini pelan-pelan efektivitas ini sudah menunjukkan hasilnya ya. Ada beberapa lagi ya. Mungkin sampai ini dulu karena nanti videonya terlalu panjang. Oke, kita semangat, kita sambut permainan Indonesia nanti malam melawan Australia. Mudah-mudahan mendapat hasil yang optimal. Terima kasih, merdeka.